Inter menunjukkan kepercayaan besar terhadap Ebenezer Akinsanmiro dan berencana mengikatnya lebih lama dengan perpanjangan kontrak. Gelandang asal Nigeria itu baru saja menyelesaikan musim yang positif bersama Sampdoria di Serie B, dan dianggap sebagai salah satu talenta muda yang patut dipantau dalam proyek jangka panjang Nerazzurri. Menurut laporan dari Sky Sport, Inter dan Akinsanmiro tengah merampungkan kesepakatan untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2029. Saat ini, kontrak pemain kelahiran 2004 itu akan berakhir pada 30 Juni 2026. Perpanjangan ini menjadi sinyal jelas bahwa Inter melihat potensi besar dalam diri sang gelandang dan ingin memastikan masa depannya tetap bersama klub. Ketenangan setelah badai? Mungkin belum sepenuhnya, tapi tanda-tanda meredanya ketegangan mulai terlihat di kubu Inter. Di tengah spekulasi dan isu yang sempat menghangatkan ruang ganti, situasi perlahan menunjukkan nuansa yang lebih santai dan positif. Kapten Lautaro Martinez saat ini tengah menikmati masa liburan bersama keluarganya, antara kunjungan ke Disneyland, menikmati asado khas Argentina, hingga bermain air bersama istri dan anak-anaknya. Sementara itu, Hakan Çalhanoğlu tampaknya mulai condong untuk bertahan di Milan, setelah sempat ramai dikabarkan akan hengkang. Menambah suasana santai tersebut, Marcus Thuram tiba-tiba menggoda rekan duetnya itu di media sosial. "Hati-hati, kamu nggak bisa berenang," tulisnya pada kolom komentar sebuah foto yang menunjukkan Lautaro dari belakang, bersiap-siap melompat ke dalam air. Candaan ringan dari sang tikus langsung disambut heboh oleh para penggemar. "Sudah damai, ya?" tanya salah satu fans penuh harap. Komentar-komentar serupa pun bermunculan, menandakan bahwa publik Inter sangat menantikan keharmonisan di dalam tim jelang musim baru. Bukan hanya Fiorentina yang tertarik, masa depan Sebastiano Esposito kini semakin menarik untuk diikuti. Meski sejumlah rumor terus mengaitkan sang penyerang muda dengan klub asal Firenze, sebuah perkembangan terbaru dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio yang mengungkapkan adanya opsi baru. Menurut laporan Sky Sport, Cagliari tiba-tiba muncul sebagai pesaing serius dalam perburuan tanda tangan striker kelahiran 2002 milik Inter tersebut. Klub asal Sardinia itu bahkan telah mengajukan tawaran resmi senilai 7 juta euro ditambah persentase dari penjualan di masa depan. Kedekatan antara Esposito dan Cagliari disebut cukup kuat, menjadikan proposal ini salah satu yang paling konkret sejauh ini. Kini, bola berada di tangan Inter untuk menentukan arah langkah pemain mudanya tersebut. Setelah pertemuan hari ini antara Inter dan perwakilan klub Brugge di markas klub di Viale della Liberazione, muncul kabar mengejutkan dari jurnalis Belgia, Sacha Tavolieri. Ia mengungkapkan bahwa Inter sempat mencoba merancang kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan banyak pihak, menawarkan Alexander Stankovic plus 30 juta euro untuk mendapatkan gelandang muda Ardon Jashari. Namun, menurut informasi yang dibagikan Tavolieri, Jashari, gelandang berusia 22 tahun asal Swiss yang tengah dalam pembicaraan dengan AC Milan, lebih memilih bergabung ke sisi merah kota Milan. Ia menolak pendekatan dari Inter, meskipun tawaran finansial dan teknis dari Nerazzurri tergolong serius. Gagal merekrut Jashari, Inter pun langsung mengalihkan fokus mereka. Marotta dan jajaran kini mengincar bek muda asal Ekuador, Joel Ordonez, kelahiran 2004. Dalam negosiasi hari ini, Inter dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar 22 juta euro ditambah kartu kepemilikan Stankovic untuk mendapatkan sang bek yang sedang naik daun tersebut. Setelah kedatangan delegasi dari klub Brugge, markas Inter kembali kedatangan tamu penting, Alejandro Tchamano, agen dari Lautaro Martinez dan Achraf Hakimi. Saat dicegat para jurnalis, Tchamano memulai dengan membahas performa luar biasa Hakimi bersama Paris Saint-Germain. "Saya sangat senang untuknya. Kembali ke Inter? Mungkin saja," ucapnya sambil bercanda. Namun, yang paling menarik perhatian adalah isyarat positif yang diberikan Tchamano kepada reporter terkait masa depan Lautaro Martinez. Ia memberi anggukan yang menegaskan bahwa sang kapten akan tetap bertahan di Inter 100%. Sebuah kepastian yang tentunya melegakan para tifosi Nerazzurri. Hari yang panas dan padat dilalui oleh manajemen Inter, yang hari ini menggelar serangkaian pertemuan penting, termasuk dengan perwakilan dari Real Betis. Seperti dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio dalam program Calcio Mercato El Originale di Sky Sport, klub asal Spanyol tersebut menyatakan minat mereka untuk merekrut gelandang muda Inter, Christian Aslani. Dalam pertemuan tersebut,
Inter dengan tegas menyampaikan bahwa pemain asal Albania itu hanya akan dilepas secara permanen, bukan dalam bentuk pinjaman. Saat ini, proses negosiasi tengah berlangsung, namun kelanjutan dari transfer ini juga akan sangat bergantung pada keputusan dan keinginan Aslani sendiri mengenai masa depannya. Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, kontak antara Sassuolo dan Inter terkait transfer Tajun Buchanan terus berlanjut. Inter telah membuka diri untuk melepas sang pemain dan menetapkan harga sebesar 12 juta euro. Namun, sebelum negosiasi dapat memasuki tahap final, Sassuolo perlu mendapatkan persetujuan langsung dari Buchanan terkait kesediaannya pindah ke klub tersebut. Hingga saat ini, keputusan akhir masih berada di tangan winger asal Kanada tersebut. Inter tengah membidik Patrick Nuama untuk memperkuat tim U23 mereka yang akan tampil di Serie C musim depan. Gelandang serang Italia Ghana kelahiran 2005 itu saat ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Brescia berakhir pada akhir musim lalu. Selain bermain sebagai gelandang, Nuama juga kerap ditempatkan di posisi sayap serang berkat fleksibilitasnya. Meski diminati oleh sejumlah klub Serie B, Nuama kini dikabarkan sangat dekat untuk bergabung dengan proyek baru Inter U23 di kasta ketiga Liga Italia. Seperti dilansir oleh Tuttoce.com, ia disebut siap menjadi salah satu wajah utama dari skuad muda yang tengah dibentuk Nerazzurri untuk musim perdana mereka di Serie C. Walter Novellino memberikan pandangannya terkait penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih kepala Inter. Dalam wawancara eksklusif dengan Tutto Mercato Web, pelatih kawakan itu mengakui bahwa langkah ini mungkin juga di luar dugaan Cifu sendiri. Mungkin, Cifu sendiri tidak menyangka akan menjadi pelatih tim utama Inter. Ia telah melewati seluruh jenjang akademi di Nerazzurri, lalu ke Parma. Tapi saya yakin ia bisa melakukannya dengan baik, ujar Novellino. Meski Cifu baru memiliki 13 pertandingan pengalaman melatih di level profesional, Novellino menilai Inter telah membuat pilihan yang menjanjikan. Saat ditanya soal perburuan Scudetto musim ini, Novellino tanpa ragu menyebut favoritnya. Ada Napoli, lalu yang lain menyusul. Sebuah pernyataan tegas yang menunjukkan keyakinannya terhadap kekuatan tim asal Naples tersebut. Mantan pemain dan pelatih Fernando Orsi menekankan pentingnya memiliki gelandang berkualitas dalam tim yang ambisius. Dalam wawancaranya di radio-radio, ia membahas peran vital sosok seperti Hakan Calhanoglu dan Marco Asensio, yang dinilainya mampu menjadi otak permainan di lini tengah. Selalu dibutuhkan seseorang yang punya kualitas di lini tengah, ujar Orsi. Sebuah tim akan kesulitan jika tidak memiliki pemain dengan visi dan teknik. Tim besar butuh gelandang yang bisa menjadi geometra, yang bisa mempercepat permainan dan memberi arah yang jelas. Orsi menambahkan bahwa dirinya selalu mencari pemain yang punya ide, ketenangan, dan tahu apa yang harus dilakukan saat menguasai bola. Asensio, misalnya, adalah tipe pemain yang harus diberikan bola kepadanya. Itulah sebabnya, terlepas dari formasi, entah bermain dengan 2 atau 3 gelandang, tetap diperlukan sosok dengan kualitas tinggi di tengah. AC Milan secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah melepas Theo Hernandez secara permanen ke klub Arab Saudi, Al Hilal. Bek kiri asal Prancis itu akan bergabung dengan skuad yang dilatih oleh Simone Inzaghi, mantan pelatih Inter, yang baru saja mengambil alih kursi kepelatihan klub top Arab Saudi tersebut. Transfer ini menandai akhir dari era penting Theo bersama Milan, di mana ia tumbuh menjadi salah satu bek kiri terbaik di Eropa. Sementara itu, Ciro Immobile resmi kembali ke Italia setelah petualangan panjang bersama Lazio dan pengalaman singkatnya di Turki bersama Beşiktaş. Sang penyerang telah menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun dengan opsi perpanjangan bersama Bologna, yang pada hari ini mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah mengakuisisi pemain tersebut secara permanen.